Salam pembaharuan. Saudara, beberapa hari lalu anak buah SBY, Benny Kaharman selaku Waketum Partai Demokrat dan juga anggota Komisi 3 DPR dari Partai Demokrat mengatakan bahwa Irjen Verdi Sambo tidak perlu dinonaktifkan dari jabatannya. Usulan itu langsung ditolak Menko Polhukam Mahfud MD dan anggota Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan yang memberikan usul agar Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan dari jabatannya. Kini, anak buah SBY itu kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Anggota DPR RI fraksi Demokrat, Benny Kaharman mengatakan publik dibohongi polisi dan mengusulkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dinonaktifkan dari jabatannya dengan maksud pengusutan kasus kematian Brigadir J berjalan objektif. Usulan penonaktifan Kapolri ini lantas mendapat respon dari anggota DPR RI yang datang dari berbagai fraksi. Dalam hal ini, anggota DPR beramai-ramai melakukan penolakan terhadap usulan Benny Kaharman. Usulan Benny Kaharman disampaikan pada saat rapat dengar pendapat Komisi 3 bersama Kompolnas. Awalnya, Benny meminta agar nama jenderal yang bakal mundur jika Verdi Sambo tidak menjadi tersangka dibuka ke publik. Ya, setelah itu, Benny juga berbicara soal keterangan polisi mengenai kasus Brigadir J yang tidak dipercayai publik. Sudah betul Pak Mahfud, ada tersangka baru yang penting siapa? Kan gitu. Pak, kita ini nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kepada kita publik. Ini kan publik kita ditipu, kita dibohongi. Sebab kita ini hanya baca lewat medsos dan keterangan resmi dari Mabes, dan kita tanggapi ternyata salah. Ujar Benny Kaharman Rabu 24 Agustus 2022. Jadi publik dibohongi oleh polisi, maka semestinya Kapolri diberhentikan. Sementara diambil oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya jadi objektif dan transparan, ujar Benny. Sontak usulan Benny Kaharman beramai-ramai ditolak oleh anggota di parlemen saat gelar rapat dengar pendapat Komisi 3 bersama Kompolnas. Penolakan itu pertama disampaikan oleh fraksi PDIP, yaitu Trimedia Panjaitan. Kapolri on the track menurut saya. Kalau terkesan lambat, iya. Tapi itu juga banyak faktor yang menyebabkan dia terkesan lambat. Tapi kan golnya sudah kita rasakan. Kalau kita mencintai Polri ini, seperti yang disampaikan Pak Mahfud, kita tidak ingin gara-gara perkara ini jadi merembet kemana-mana seperti ganti Kapolri, revisi Undang-Undang Nomor 2, Polri dibawa ke Mendagri. Itu jadi liar seperti itu, imbuh Trimedia. Penolakan selanjutnya datang dari fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Ahmad Ali yang mengatakan usulan Benny Kaharman merupakan ungkapan emosional. Pernyataan Benny Kaharman menurut saya emosional dan subjektif, karena hanya Benny saja yang hari ini bicara seperti tadi. Saya tidak yakin juga. Itu pertanyaan dari Partai Demokrat, kata Ali. Senada dengan fraksi PDIP dan Nasdem, P3 pun memberikan penolakan atas usulan itu. P3 tidak sepakat dengan usulan penonaktifan Kapolri. Soal publik dibohongi itu kan bukan atas perintah atau restu Kapolri. Bahkan Kapolrinya sendiri juga dibohongi ketika Verdi Sambo menghadap dia malamnya setelah peristiwa tersebut, ujar Asrul dari fraksi P3. Sedangkan Supriyansah dari Partai Golkar juga menentang usulan Benny Kaharman itu. Menurutnya, Kapolri Sigit sudah sangat terbuka dalam perkara ini. Saya tidak setuju dengan usulan Benny Kaharman terkait penonaktifan Kapolri. Menurut saya, Kapolri sangat terbuka dalam rangka penyelesaian kasus ini. Ya, saya kira usulan Benny Kaharman itu adalah usulan pribadinya, bukan atas nama Komisi 3 DPR, karena kami di Komisi 3 DPR tidak pernah membahas khusus terkait penonaktifan Kapolri, kata Supriyansah. Supriyansah memandang Jenderal Sigit justru sangat responsif
menyelesaikan kasus tersebut. Itu terbukti dari gerak cepat Jenderal Listio Sigit membentuk tim khusus, bahkan menetapkan 4 tersangka beserta Irjen Verdi Sambo. Itu bukti bahwa Kapolri tidak main-main dan tidak pandang bulu dalam menangani kasus ini. Patut kita apresiasi ketegasan Bapak Kapolri, ucap dia. Penolakan usulan Waketum Partai Demokrat itu tak hanya datang dari sesama anggota dewan, tapi juga masyarakat luas, terutama dari mahasiswa. Mereka yang menolak menyatakan sikap bahwa usulan Beni tak berdasar, bahkan cenderung berbau politis untuk mendongkel Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Terkait itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI, Jeffrey Edi Irawan Gulto menilai omongan Beni Kaharman dinilainya terlalu berlebihan. Dia menyebut pernyataan Waketum Demokrat itu juga terkesan memperkeruh persoalan. Menurut saya, tidak ada alasan yang kuat menonaktifkan Kapolri gara-gara kasus Brigadir J dan didiksi yang kurang tepat. Menurut kami, Kapolri masih pada jalurnya menjalankan tugasnya dan kita percaya penuh Pak Jenderal Listio Sigit dapat menyelesaikan dengan baik, kata Jeffrey dalam keterangannya Selasa 23 Agustus 2022. Dia menambahkan, Kapolri Sigit sejauh ini juga masih komit dengan presisi. Jeffrey menyampaikan demikian karena merujuk instruksi Polri dalam memberantas narkoba dan perjudian di Indonesia. Saya atas nama pengurus pusat GMKI mendukung penuh instruksi Kapolri dalam memberantas narkoba dan perjudian di Indonesia, baik bentuknya darat maupun dalam bentuk online, tuturnya. Kemudian ia menyoroti omongan Beni Kaharman yang dianggapnya terburu-buru mengusulkan Kapolri agar dinonaktifkan. Sebaiknya sebelum mengeluarkan pernyataan lihat dulu data dan faktanya. Dan sebaiknya Pak Harman pada posisi membantu kepolisian, bukan malah menyudutkan, ujar Jeffrey.